dari sisi pengamalan-pengamalan, saya belum pernah mendapatkan pembenaran dari Ki Haji Hasyim Asy'ari membenarkan tahlilan selamatan. Banyak beredar video dari kaum Wahabi yang menjelaskan bahwa Ki Hasyim Asy'ari mengharamkan atau membid'ahkan tahlilan. Jelas ini dusta dan fitnah dari kaum Wahabi. Karena kalau kita membaca kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Ki Hasyim Asy'ari, di situ jelas bahwa Ki Hasyim Asy'ari menegaskan tahlil kematian bukanlah bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada salah satu komentator di video Najat Ngaji yang memfitnah Kiai Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Dia menulis begini: Kiai Hasyim Asy'ari membid'ahkan tahlilan, Wahab Hasbullah malah melanggengkan, sama-sama pendiri NU. Ini jelas fitnah Wahabi terhadap Kiai Hasyim Asy'ari. Dan memang ternyata banyak sekali kalau kita searching, lihat di YouTube, para kaum Wahabi yang ingin memutarbalikkan fakta seakan-akan Kiai Hasyim Asy'ari itu membid'ahkan tahlilan. Salah satunya adalah Ustadz Wahabi ini, dia bahkan mengatakan begini: tidak ada pernyataan dari Kiai Hasyim Asy'ari yang membenarkan tahlilan. Seakan-akan Ustadz Wahabi ini ingin memberi kesan kepada para jemaahnya, kepada masyarakat, seakan-akan NU atau seakan-akan Kiai Hasyim Asy'ari itu melarang tahlilan, membid'ahkan tahlilan. Bahkan dia kemudian mengatakan begini, yang ada penjelasan Kiai Hasyim Asy'ari, maksudnya penjelasan bid'ah yang luar biasa baiknya dari Kiai Hasyim Asy'ari. Maka dari sini sudah bisa difahami bahwa Ustadz Wahabi ini memang mengesankan seakan-akan Kiai Hasyim Asy'ari itu melarang tahlilan, seakan-akan Kiai Hasyim Asy'ari itu membid'ahkan tahlilan. Jelas ini adalah perbuatan fitnah dan dusta terhadap Kiai Hasyim Asy'ari dan kepada masyarakat Nahdlatul Ulama. Maka dalam rangka membantah celotehan dan fitnah kaum Wahabi ini, kami akan menjelaskan 3 hal dari pendapat Kiai Hasyim Asy'ari. Yang pertama tentang bid'ah, bagaimana penjelasan bid'ah menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian yang kedua tentang tahlilan, bagaimana hukum tahlilan menurut Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga, bagaimana juga tentang Wahabi menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Wahabi ini sesat atau tidak? Nah, ini akan kami jelaskan dalam video kali ini dalam rangka membantah mulut Wahabi yang suka membid'ahkan dan suka memfitnah dan serta suka berdusta. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sunnah dan bid'ah dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dalam kitab yang kecil ini ada fasal khusus, yaitu faslun fi bayanis sunnati wal bid'ati. Fasal menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. Dalam penjelasan ini Kiai Hasyim Asy'ari membahas dan menjelaskan tentang definisi bid'ah. Apa sih yang dimaksud dengan bid'ah? Apa sih yang dimaksud dengan sunnah? Di sini dengan jelas Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan dengan sangat baiknya. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang ciri-ciri bid'ah. Jadi nggak seperti Wahabi yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan ciri-cirinya. Ciri-ciri bid'ah itu seperti apa? Nah, dijelaskan di situ di dalam kitab tersebut oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari juga menjelaskan tentang pembagian bid'ah. Sebagaimana pada umumnya dalam mazhab Syafi'i, pembagian bid'ah ada 5, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah dan seterusnya. Itu juga dijelaskan di dalam kitab tersebut. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari mengutip pendapat Imam Syafi'i mengatakan tidak dilakukan oleh ulama salaf bukan berarti bid'ah. Tidak ada di zaman ulama salaf bukan berarti bid'ah.
Ini penjelasan Ki Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau memang Ustadz Wahabi mengatakan bahwa Ki Hasyim Asy'ari sangat jelas, sangat bagus di dalam menjelaskan tentang bid'ah dan sunnah, memang betul. Tetapi pemahaman bid'ah dan sunnah itu tidak sama dengan pemahaman Wahabi. Ki Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang bid'ah dan sunnah itu sama dengan pendapat-pendapat ulama salaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang tahlilan kematian. Nah, di sini setelah Ki Hasyim Asy'ari menjelaskan panjang lebar tentang sunnah dan bid'ah, Ki Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang hukum tahlilan, tentang hukum menggunakan tasbih, tentang hukum melafazkan niat dan seterusnya. Beliau mengatakan begini, wa idza arafta ma dzukira ta'lam annama qila. Jika kamu faham atas sesuatu, atas penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, maka kamu akan tahu annama qila, bahwa amalan yang dituduh innahu bid'ah, dituduh bid'ah, katikhadis subhah, seperti memakai tasbih, wat talaffuz bin niyah, dan melafalkan niat, wat tahlil inda tasadduqi anil mayyiti ma'adamil mani anhu, serta tahlilan ketika ada acara sedekah untuk yang diperuntukkan untuk mayit, ma'adamil mani anhu, disertai ketidakadaan suatu yang mencegah, wa ziyaratil kubur, dan ziarah kubur, wa nahwi dzalika, dan sesamanya, laisa bibid'atin, bukan bid'ah, laisa bibid'atin, bukan bid'ah. Jadi di sini jelas sekali bahwa Ki Hasyim Asy'ari menjelaskan dalam kitab beliau yang dikarang oleh beliau sendiri bahwa tahlilan ketika ada orang meninggal dan kemudian ahli mayit tersebut memberikan sedekah kepada orang yang tahlilan tersebut, itu tidak masalah, bukan bid'ah, asalkan memang tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariat. Baru kalau misalnya di acara tahlilan itu ternyata kok ada joget-joget membuka aurat, nah itu baru nanti pembahasan lain. Kalau di acara tahlilan itu membaca dzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya, ya tidak masalah, bukan bid'ah. Begitu pendapat dari Ki Hasyim Asy'ari. Wahabi jangan memfitnah, jangan bikin dusta. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tentang faham Wahabi. Ternyata menurut Ki Hasyim Asy'ari, faham Wahabi itu adalah faham bid'ah, sebagaimana yang ditulis oleh beliau. Saya bacakan, wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abdul Ridho. Di antara kelompok muslimin itu ada satu kelompok yang mengikuti pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan mengambil pendapat bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, wa Ahmad bin Tamiyah, dan Ahmad bin Taimiyah, wa tilmidaihi, dan kedua muridnya itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Abdul Hadi. Faharamu ma ajma'al muslimuna ala nadbihi wa huwa as-safar li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang ahli bid'ah ini kemudian mengharamkan amalan yang sudah ijma' ulama atas kesunahannya, yaitu berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat ada beberapa poin yang dijelaskan oleh Ki Hasyim Asy'ari tentang faham Wahabi. Yang pertama, bahwa faham Wahabi, faham yang digembar-gemborkan atau yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini adalah faham bid'ah sesat. Yang kedua, kenapa Wahabi ini ternyata faham yang bid'ah? Karena diantaranya mengharamkan amalan yang sudah ijma' ulama akan kesunahannya. Ulama sudah ijma' amalan tersebut sunnah, tetapi oleh kelompok Wahabi ini diharamkan, seperti ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kaum Wahabi ini suka mencela ulama, baik yang salaf atau yang kholaf. Di antara kaum Wahabi bahkan mengatakan bahwa bermadhab itu adalah perbuatan syirik. Sebagian Wahabi mengatakan
tidak boleh atau tidak taklid kepada ulama karena ulama tidak maksum dan seterusnya. Kemudian yang keempat, paham Wahabi ini seperti penyakit judam. Maka kita harus lari sekeras-kerasnya. Itu kurang lebih penjelasan dari Ki Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.